Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berjumpa kembali di majelis ilmu, dan salawat salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyira al-hadirin ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidu At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk pada Al-Qa'idatu As-Sadisatu Was-Sittun, yaitu kaidah yang ke-63. Kaidah yang ke-63, Al-Qa'idatu Sadisatu Was-Sittun, kaidah yang ke-63, yaitu man sawa ghairallah. Siapa orang yang menyamakan selain Allah billahi, dengan Allah, fi syai'in min khasa'isi rububiyatihi, dalam hal yang terkait dengan kekhususan rububiyahnya Allah, faqad ittakhadhahu syarikan ma'ahu, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di siapa orang yang dia menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu dari kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faman za'ama anna ahadan minal khalqi yakhluqu ka khalqillah. Maka siapa orang yang mengira bahwa ada salah satu dari makhluk yakhluqu, yang bisa mencipta, ka khalqillahi, seperti menciptanya Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara, maka dia telah kufur. Wa asyraka fir rububiyyati, dan dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyahnya Allah. Wa man za'ama anna ahadan, dan siapa orang yang mengira
anna ahadan, bahwa sesungguhnya ada seseorang, yamliku tadbiran, yang memiliki pengaturan, wa tasrifan, dan pengendalian, ma'allahi, bersama dengan Allah, faqad kafara, maka dia telah kufur, wa asyraka, dan dia telah menyekutukan Allah, fir rububiyah, dalam hal rububiyah. Wa man za'ama, dan siapa orang yang mengira, anna ahadan, bahwa salah seorang, ada seseorang, biyadihi, pada tangannya, an-naf'u, memberikan manfaat, wad-darru, dan memberikan madarat, istiqlalan, ya secara mandiri, artinya dia sendiri, wa taqdiran, dan dia yang menakdirkannya, ma'allahi, bersama dengan Allah Azza wa Jal, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah fir rububiyah, terkait dengan rububiyah. Wa hadza ma'nan wadihun, dan ini adalah makna yang jelas. Ya, jadi siapa orang yang dia menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, mengatur, mengendalikan, mendatangkan manfaat, madarat, dia yakini ada yang selain Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat seperti itu, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatu sabi'atu was-sittun, kaidah yang ke-67, rububiyatullahi li khalqihi 'ammatun wa khassatun. Rububiyahnya Allah kepada makhluk ada yang 'ammatun, ada yang umum, wa khassatun, ada yang khusus. Farrububiyatul 'ammatu, rububiyah yang umum, yaitu rububiyatullahi lil makhluqati kulliha. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, bila istithna'in, tanpa pengecualian. Fahuwa rabbul malaikati, maka Allah adalah Rabbnya seluruh para malaikat. Wa rabbul insi, dan Allah adalah Rabbnya seluruh manusia. Wa rabbul jinni, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya jin. Wa rabbul mu'minina, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya orang-orang beriman. Wal kufari, dan orang-orang kafir. Wa rabbul fujjari, dan Rabbnya orang-orang yang berbuat kefajiran, kemaksiatan, kejahatan, keburukan. Fahuwa rabbu kulli syai'in birububiyyatihil 'ammati. Maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbu kulli syai', Rabbnya segala sesuatu, birububiyyatihil 'ammati, dengan rububiyahnya Allah secara umum. Artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan malaikat, yang ciptakan manusia, yang ciptakan jin, termasuk juga yang menciptakan orang-orang mukmin, menciptakan adanya orang-orang yang kufur, yang berbuat maksiat, yang berbuat kejahatan, semuanya Allah yang ciptakan. Maka Allah Rabbnya mereka semuanya dengan rububiyah yang ammah, yang umum. Yang orang kafir dikasih rizki, yang orang mukmin juga diberi rizki. Ini namanya rububiyah ammah. Bahwa Allah Rabb secara umum, semuanya. Warububiyatul ammatu, rububiyah yang ammah, yang umum, itu adalah rububiyah, hiya rububiyatul idtirari.
rububiyah idtirar. Artinya rububiyah yang tidak bisa tidak ya. Kita tidak maknai idtirar ini terpaksa enggak. Tidak bisa tidak. Mau tidak mau. La yastati'u ahadun an yatakhallasa minha abadan. Tidak akan pernah ada satupun yang bisa terlepas dari rububiyah yang ammah ini selama-lamanya. Fahuwa rabbuka, maka dia Allah adalah Rabbmu. Wa illam tasha' ayyakuna rabbak. Maka Allah adalah Rabbmu, fahuwa rabbuka, wa illam tasha', walaupun engkau tidak menghendaki, tidak mau, tidak ingin, ayyakuna rabbaka, Allah menjadi Rabbmu, tetap saja dia Rabbmu yang menciptakanmu. Fahiyya li jami'in nasi, maka rububiyah yang umum, rububiyah ammah, li jami'in nasi untuk seluruh manusia. Ya barrihim, yang baik, wafajirihim, yang jahat, mu'minihim, yang beriman, wa kafirihim, dan yang kafir. Wahia, dan rububiyah yang ammah adalah ibaratun an khalqihi lil khalqi. Adalah satu ungkapan, yaitu terkait dengan penciptaan Allah kepada makhluk. Wa rizqihi lahum, dan Allah lah yang memberi rizki kepada manusia, kepada makhluk. Wa hidayatihi lima fihi masalihuhum, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat bagi makhluk, maslahatnya makhluk. Allati biha baqa'uhum fid dunya, yang dengan kemaslahatan itu makhluk akan tetap berada atau bertahan di kehidupan dunia. Ini namanya rububiyah khassah. Allah yang kasih fasilitas, Allah yang kasih rizki, Allah yang ciptakan. Maka ini berlaku secara umum semuanya, yang beriman, yang kafir, yang fajir, dan seterusnya semuanya kena, semua dapat. Dan tidak mungkin mereka menghindar. Apakah yang kafir bisa menghindar dari rizkinya? Allah nggak bisa. Apakah yang kafir kemudian tidak butuh fasilitas dari Allah Rabbul Alamin? Enggak, mereka juga butuh. Maka ini diistilahkan oleh para ulama dengan rububiyah ammah. Rububiyah yang umum. Wa amma rububiyatul khassatu, adapun rububiyah yang khusus. Fahiyya, yaitu rububiyatul ikhtiyari, diistilahkan juga dengan rububiyah ikhtiar. Rububiyah yang dimana manusia masih bisa ya berusaha berikhtiar. Ada yang taat, ada yang tidak, ada yang tunduk, ada yang tidak, namanya ikhtiar. Kalau yang idtirar tadi, tidak bisa tidak. Wahia tarbiyatuhu li awliyaihil mu'minina faqat. Dan rububiyah yang khassah ini adalah tarbiyatuhu, pendidikan Allah, li awliyaihi, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, al-mu'minina, yang beriman faqat saja. Jadi kalau rububiyah yang khasah, yaitu di mana orang beriman dididik oleh Allah sehingga mereka taat kepada Allah, sehingga mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini rububiyah khasah. Maka faidza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, halillahu rabbul kufari, apakah Allah Rabbnya orang-orang kafir juga? Al-jawabu, jawabannya, wa rabbuhum, ya, Allah Rabbnya orang-orang kafir juga. Tetapi birububiyatil ammati, dengan rububiyah yang umum. La birububiyatil khassati, tidak dengan rububiyah yang khusus. Fallahu azza wa jalla yurabbi ibadahul mu'minina. Maka Allah azza wa jalla mendidik hambanya yang beriman birububiyatihil khassati, dengan rububiyah yang khusus. Dengan apa? Bil iman, dengan iman. Ya, orang beriman diberikan oleh Allah keimanan. Wat taufiq, dan diberikan kemampuan untuk menunaikan ketaatan. Wal hifzi, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
wassadadi, dan diberikan ketepatan dalam mengamalkan amalan sesuai dengan yang diperintahkan. Bahkan wa yukmiluhum, Allah sempurnakan orang-orang beriman bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa yuzakkihim bil ma'ani, dan Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka dengan makna-makna atau sifat-sifat yang baik. Wal qiyamir rafi'ati, dan perilaku-perilaku yang luhur. Wa yadfa'u anhumus shawarifa, dan Allah menolak dari orang-orang beriman as-shawarifa, hal-hal yang bisa memalingkan dari hidayah, dari petunjuk. Wal awaiqa, dan penghalang-penghalang yang menghalangi dari mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Wal masaiba, dan musibah-musibah allati tahulu bainahu wa bainahum, musibah yang menghalangi antara Allah dan orang-orang mukmin. Jadi musibah diniyah ini yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud Allah menghalangi musibah-musibah, yang dimaksud masaib ad-diniyah, dan musibah-musibah agama yang bisa menghalangi antara Allah dan orang mukmin, itu dihilangkan oleh Allah dari orang-orang mukmin, sehingga agamanya tidak rusak. Wa la'alla hadhihi ar-rububiyyah al-khassah, dan rububiyah yang khusus ini nampaknya hiya min a'zami ma idza da'a bihi al-'abdu rabbahu istajaba lah. Wa la'alla hadhihi ar-rububiyyah al-khassah, dan mungkin saja rububiyah yang khusus ini yaitu dia adalah min a'zami ma, termasuk yang paling agung dari sesuatu da'a bihil abdu, yang dimana seorang hamba berdoa dengannya rabbahu, kepada Rabbnya. Istajaba lahu, yang dimana Allah mengijabahnya. Jadi maksudnya rububiyah yang khassah ini adalah termasuk seagung-agungnya panggilan seruan, yang dimana seorang hamba ketika berdoa dengan menyebut rububiyah khassah ini, maka Allah akan mengijabahnya. Walidzalika, oleh karena itulah, yaitu karena rububiyah khassah ini adalah sesuatu yang paling agung yang digunakan seorang hamba untuk berdoa kepada Allah sehingga Allah mengijabahnya, datang rububiyah al-khassah, datang rububiyah al-khassah fil adillati, dalam dalil-dalil, ghaira masbuqatin, tidak didahului, biya'in nida'i ghaliban, dengan ya panggilan, ya an-nida ghaliban, ya umumnya. Jadi umumnya doa ini tidak didahului dengan ya, tapi langsung menyebut Rabb. Kaqaulihi, seperti misalnya perkataan orang yang berdoa, Rabbighfirli. Tidak ya Rabbighfirli, tidak, tapi langsung Rabbighfirli, wahai Rabbku ampuni aku. Ai birububiyatikal khassati, dengan rububiyahmu yang khusus. Warububiyatul khassatu, dan rububiyah yang khusus la tusbaqu, tidak didahului, biya'in nida'i, dengan ya an-nida, dengan ya panggilan. Idza subiqat biya'in nida'i, apabila didahului dengan ya nida, fal aghlab, maka umumnya annaha takunu rububiyatan ammatan. Jadi kalau tidak didahului dengan ya, apabila didahului dengan ya nida, maka umumnya atau biasanya ini adalah rububiyah yang umum.
Walidzalik, oleh karena itu, man la, ini mestinya yang man la yastajibu du'aahu. Oleh karena itu, orang yang Allah tidak mengijabah doanya, fi hadis Abi Hurairah, di dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, lam yaqul rabbi. Nabi dalam hadis itu tidak menyebutkan rabbi. Dia tidak mengatakan rabbi. Wa yamuddu yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya ila samai, ke arah langit. Tidak. Wa innama qala ya rabbi ya rabbi. Tak lain tak bukan dia mengatakan pakai ya. Ini ya nidanya. Ya rabbi ya rabbi. Ay birububiyatikal ammati. Dia memanggil dengan rububiyahmu, itu rububiyahnya Allah, al-ammati, yang umum. Walidzalika, oleh karena itu juga, fa'ad'iyatul anbiya'i, maka doa-doanya para nabi fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Kulluha, semua ad'iyah, semua doa-doa itu, birrububiyah, dengan rububiyah. Tetapi yang dimaksud rububiyah di sini, sebagaimana telah disebutkan di awal, yaitu rububiyah yang khassah, yang khusus, yang spesial. La bil uluhiyati, tidak dengan uluhiyah. Misal, Rabbi habli min ladunka waliya. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu waliyan. Itu orang yang loyal kepadamu, taat kepadamu. Jadi maksudnya minta agar anaknya dijadikan orang yang saleh. Rabbi ghfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Tidak menggunakan ya, tidak pakai ya. Karena memang ini rububiyah khassah. Ya, tidak. Fahada la'allahu huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i bi Rabb. Maka ini la'allahu, ya mudah-mudahan atau mungkin, dia adalah as-sirru, rahasia, fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya, itu adanya kebanyakan doanya para nabi, bi Rabbi, dengan Rabbi, dengan kata Rabbi. Ai bi rububiyatikal khassati, maksudnya adalah dengan rububiyahmu yang khusus. Fa inna ya an-nida'i, karena ya nida pakai ya, ghaliban, umumnya, yunada bihal ba'idu, dipanggil dengan ya nida, al-ba'idu, yang jauh. Lakin idza hudhifat, tetapi tatkala dihilangkan ya-nya, tidak ada ya Rabbi, tidak ada, tapi langsung Rabbi. Wa nadaita ahadan biduniha, dan engkau memanggil seseorang dengan tanpa ya nida, faka'annaka tunadihi, maka seakan-akan engkau memanggilnya, wa huwa qaribun, dan dia dekat. Fa qauluhum ya Rabbi, maka perkataan mereka ya Rabbi, ini pakai ya nida, itu ada ya-nya, ya Rabbi. Hadza yatanafa, ini bertentangan. Ma'a qawlihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa hanya kepadaku. Fahdhif ya an-nida, maka hilangkanlah, hapuskanlah ya nida, fahuwa qaribun minka, maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dekat denganmu. Jadi berdoanya tidak dengan ya Rabbi, tapi langsung Rabbi, Rabbi, Rabbi. Dan banyak ini di dalam Al-Quran, doanya para nabi, doanya orang-orang saleh, tidak menggunakan ya nida lagi, tapi langsung Rabbi. Karena ini terkait dengan rububiyah Allah yang khasah, yang khusus, yang spesial buat orang-orang beriman.
yaitu memberikan hidayah kepadanya, memberikan kemampuan untuk ketaatan, dan seterusnya. Maka rububiyah Allah ada yang umum, yaitu tadi itu berlaku untuk semua manusia, semua makhluk, karena Allah yang menciptakan mereka. Allah juga yang memberikan fasilitas kepada mereka. Tapi kemudian ya makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Jadi kalau ada yang berkata apakah Allah itu Rabbnya orang kafir? Ya, dari sisi makna rububiyah yang umum tadi. Dan yang kedua adalah rububiyah yang khasah. Ya tentu Allah yang ciptakan orang mukmin, tapi juga yang memberikan kepadanya keimanan, memberikan kepadanya kemampuan untuk mengerjakan ketaatan, untuk tunduk kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya rububiyah yang khasah. Lalu kemudian al-qaidatu tsaminatu wassittuna, kaidah yang ke-68. Al-qadariyatu majusu hadhil ummati. Al-qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir, bahwa mereka mengatakan takdir itu enggak ada, baik buruk manusia yang ciptakan sendiri. Al-qadariyatu, qadariyah adalah majusu hadhil ummati, majusinya umat ini. Kenapa Nabi mensifati mereka dengan sifat seperti ini? Ya, nanti ada penjelasannya. Wa hadza wasfun wasafahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifat. Wa hadza wasfun. Dan ini adalah sifat. Wasafahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah mensifati mereka, yaitu Qadariyah, dengan sifat ini. Fi hadis Ibnu Umar, di dalam hadisnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inda Abi Dawud, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Bi isnadin hasanin li ghairihi, dengan sanad hasan li ghairihi. Kenapa Qadariyah disifati dengan sifat majusu hadhil ummah? Li'annahum qadahu, karena mereka ada mencela fi ma'nan, dalam salah satu makna min ma'ani rububiyatillahi, satu makna dari makna-makna rububiyahnya Allah. Wa huwa, yaitu annahum wasaful makhluqin, bahwa mereka mensifati makhluk, bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka yaitu makhluk, yakhluquna af'alahum, menciptakan perbuatan mereka sendiri. Fasababu wasfihim bil majusi, maka sebab mereka disifati dengan majusi, li'tiqadihim, karena keyakinan mereka, bi annal makhluqa, bahwa sesungguhnya makhluk, huwallazi yakhluqu fi'lahu, dialah yang menciptakan perbuatannya. Fasyabahul majusa, maka Qadariyah ini yang mengatakan bahwa makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri, fasyabahul majusa, mereka menyerupai majusi. Fi qaulihim, dalam perkataannya mereka, perkataannya orang majusi, bi annal alama lahu khaliqani, bahwa sesungguhnya alam ini memiliki dua pencipta, an-nuru wal-zulmatu, yaitu cahaya dan kegelapan. Jadi orang Majusi itu Zoroaster, orang Persia, nyembah api. Kenapa mereka nyembah api? Dan mereka menjaga agar api tidak padam, agar dia terang. Terus memancarkan cahaya, karena mereka meyakini bahwa cahaya yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Kalau dia padam, maka gelap menjadi gelap, maka kegelapan, kata mereka, menciptakan segala keburukan-keburukan. Dan ini asas dari filsafat Timur.
yang kemudian dikembangkan. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah mengetahui ada yin dan yang. Itu disimbolkan dengan putih dan hitam. Putih itu cahaya, hitam itu adalah kegelapan. Dan ini filsafatnya asalnya adalah dari Persia ini, Majusi. Dan sampai sekarang masih ada itu, makanya kita kadang dapati ada simbol-simbol ya, yang kotak hitam dan kotak putih, atau warna hitam dan warna putih. Itu terkadang di sebagian orang itu memiliki makna, menurut mereka ada makna. Jadi antaranya itu tadi, cahaya putih itu menyimbolkan cahaya, dia yang menciptakan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian hitam, kegelapan yang diwakili dengan warna hitam, itu yang menciptakan keburukan-keburukan. Dan ini keyakinannya orang Majusi. Nah, maka Al-Qadariyah atau sekelompok orang Islam yang meyakini bahwa makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri, dia mirip dengan Majusi. Karena Majusi punya keyakinan cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Padahal yang menciptakan kebaikan, keburukan, Allah Rabbul Alamin. Yang menciptakan makhluk dengan perbuatan-perbuatannya adalah Allah Rabbul Alamin. Al-Qa'idatu Tasi'atu Wassittuna. Kaidah yang ke-69. Ubudiyatur rububiyyati ammatun wa ubudiyatul uluhiyyati khassatun. Kaidah yang ke-69, ubudiyah, penghambaan yang terkait dengan rububiyah itu bersifat ammatun, umum. Ubudiyah, penghambaan al-uluhiyah yang terkait dengan uluhiyah khassatun, khusus. Maksudnya begini. Kalau tadi kan sudah dijelaskan pada kaidah yang ke-67 ya. Ada rububiyah ammah, ada rububiyah khassah. Ya, rububiyah yang ammah, yang umum adalah Allah yang ciptakan semuanya. Ya, termasuk orang kafir, orang yang maksiat, orang yang berbuat keburukan. Itu juga yang ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kehidupan kepada mereka juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan fasilitas kepada mereka juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ubudiyah, rububiyah ammah. Rububiyah ammah. Adapun rububiyah yang khassah, rububiyah yang khusus, Allah itu khusus buat orang beriman. Allah jadikan dia beriman, Allah berikan kepadanya hidayah, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk taat, untuk tunduk, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan fasilitas-fasilitas, tapi dia agar digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan benar. Itu namanya ubudiyah yang khassah. Rububiyah yang khassah, yang khusus. Nah, pada kaidah yang ke-69 ini, jadi kalau rububiyah Allah yang umum, maka itu pun juga mengandung makna ubudiyah yang juga umum. Artinya begini, ubudiyah yang umum. Kalau kita ditanya, apakah orang kafir itu hambanya Allah? Bagaimana jawabnya? Ya kita jawab, ya, orang kafir itu hamba Allah. Dari sisi ubudiyah yang umum, yang ammah. Yang artinya dia hamba Allah dari sisi rububiyah. Bahwa yang menciptakan dia adalah Allah. Bahwa yang memberikan fasilitas kepada dia adalah Allah. Yang menghidupkan dia adalah Allah. Maka dia hamba Allah secara umum. Karena Allah yang ciptakan, maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hamba Allah. Termasuk orang kafir. Tapi ini tadi ubudiyah yang ammah, yang umum. Karena dia terkait dengan rububiyah. Bahwa Allah yang ciptakan. Maka kalau dilihat dari makna
ubudiyah yang umum ini, yang ammah ini, maka semua makhluk itu ya makhluk Allah semuanya. Ya, makhluk Allah semuanya. Itu artinya Allah yang ciptakan, hamba Allah semuanya. Yaitu apa? Allah yang ciptakan mereka. Allah yang jadikan mereka ada. Tapi kalau ubudiyah yang khasah, ubudiyah yang khasah itu berarti hamba Allah yang khusus, penghambaan yang khusus, yaitu hamba yang terkait dengan uluhiyah. Dia tunduk hanya kepada Allah, dia taat hanya kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah. Segala ibadahnya, baik ucapan, baik perbuatan, hatinya, zahirnya, batinnya, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi dia adalah hamba yang beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini yang ubudiyah yang terkait dengan uluhiyah, dan ini adalah ubudiyah yang khasah. Wa dzalika Naam. Wadzalika, yang demikian itu, lianna ubudiyatal makhluki, karena sifat kehambaan yang ada pada makhluk, lil khaliqi, kepada khalik, kepada pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin, tanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Ya, penghambaan makhluk kepada al-khaliq, kepada Allah yang mencipta, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ila ubudiyatin ammah, yaitu ubudiyah yang umum. Wa dhabituha, dan rumusnya, rumus ubudiyah yang ammah adalah antarida fil adillati mutlaqatan. Ubudiyah ammah itu datang di dalam dalil-dalil mutlaqatan, mutlaq. Ghaira mudhafatin, tidak diidhafahkan, tidak disandarkan ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi dia disebutnya mutlak, tidak disandarkan kepada Allah. Contohnya kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada segala apapun, siapapun yang di langit dan di bumi, kecuali dia datang kepada Allah Ar-Rahman, yang maha luas rahmatnya, abdan, sebagai hamba. Nah, ini kan tidak disandarkan kepada Allah. Tidak abdullah atau abdallah, tidak, tapi abdan, sebagai hamba. Maka semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, ya termasuk Firaun datang kepada Allah nanti sebagai hamba. Artinya dia hamba Allah, tapi maknanya bahwa Allah yang ciptakan dia, Allah yang berikan rezeki, dan dia nggak bisa lepas dari itu semuanya. Falam yudhifha lahu, Allah tidak menyandarkan ubudiyah di dalam ayat ini, abdan tadi, lahu, kepada Allah. Fal'ubudiyatul madhkuratu, maka kehambaan, sifat kehambaan yang disebutkan fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, abdan tadi, innama hiyal ubudiyatul ammatu, tak lain tak bukan dia adalah ubudiyah yang umum. Wa hadhil ubudiyatu yashtariku fihi kaffatul khalqi, dan ubudiyah yang umum ini berserikat di dalamnya seluruh makhluk. Artinya semua makhluk hamba Allah semuanya. Ya. Barruhum, yang baik, wa fajiruhum, yang fajir, yang pelaku maksiat, wa mu'minuhum, yang mukmin, yang beriman, wa kafiruhum, yang kafir. Semuanya masuk di dalam ubudiyah yang ammah. Lakinnaha ubudiyatun, tetapinya dia sifat kehambaan, la taqtadir ridha, yang tidak berkonsekuensi dapat ridha dari Allah, enggak. Walal jannah, dan tidak berkonsekuensi dapat surga. Walal rahmah, dan tidak berkonsekuensi dapat rahmat dari Allah. Rahmat yang khusus maksudnya, ya, bukan yang ammah juga.
Walal maghfirah, dan juga dia tidak mendapatkan ampunan secara tidak mendapatkan ampunan. Karena itu ammah, ya tadi yang kafir nggak dapatkan ridha, nggak dapatkan surga, nggak dapatkan rahmat, nggak dapatkan ampunan. Wa ammal ubudiyatul tsaniyatu, adapun ubudiyah yang kedua, fahiyal ubudiyatul khassatu, yaitu ubudiyah yang khusus. Wa hiya ubudiyatun ilahiyatun, yaitu penghambaan yang terkait dengan ilahiyah atau uluhiyah. Ya, ubudiyatun uluhiyatun. Ubudiyatun uluhiyatun. Wa hiya ubudiyatu ibadillahi salihin, yaitu penghambaannya para hamba-hamba Allah yang saleh. Wa hum kullu man ta'abbada lillahi azza wa jalla bi syar'ihi. Dan mereka adalah setiap orang yang menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, bi syar'ihi, dengan syariat Allah. Wa akhlasa lillahi fi ibadati, dan memurnikan, mengikhlaskan hanya untuk Allah dalam ibadahnya. Wa dhabituha, dan rumusnya ubudiyah yang khassah, fil adillati, di dalam dalil-dalil, annaha taridu, bahwa ubudiyah yang khassah itu taridu, datang dalam dalil-dalil, mudhafatan, diidhafahkan, disandarkan, ilallahi, kepada Allah. Kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Allah yang luas rahmatnya, yang maha luas rahmatnya. Lihat, hamba-hamba ar-Rahman ini diidhafahkan, beda dengan yang sebelumnya. Abdan, hamba, tidak diidhafahkan. Tapi yang di sini diidhafahkan. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha luas rahmatnya. Alladzina yamshuna, yaitu mereka yang berjalan, 'alal ardi, di atas muka bumi, haunan, dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila orang-orang yang bodoh bicara dengan mereka, bicara kepada mereka, qalu salama, mereka pun berkata, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya nggak begitu diladeni orang bodoh bicara, kecuali kita mohon keselamatan dari Allah Rabbul Alamin. Wa hunaka, dan ada juga ubudiyatun, yaitu penghambaan, a'zamu, yang lebih agung. Min hadhi, daripada ubudiyah yang kedua ini, yaitu ubudiyah yang khassah. Apa itu? Wa hiya ubudiyatun khassatun. Khassatul khassati, yaitu ubudiyahnya khususnya khusus. Ya, ini sangat khusus, ya. Itu ubudiyah yang sangat khusus. Siapa itu? Wal maqsudu biha, yang dimaksud dengan ubudiyahnya khassatul khassah, yang sangat khusus, khususnya khusus, adalah ubudiyatul anbiya'i wal mursalina, yaitu penghambaannya para nabi, sifat kehambaannya para nabi dan para rasul. Lillahi, kepada Allah. Kenapa begitu? Kenapa ubudiyahnya al-anbiya wal mursalin disebut dengan penghambaan atau sifat kehambaan yang khusus, khususul khusus atau khassatul khassah? Fa innahu la yubarihim wa la yudanihim ahadun. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengungguli, tidak ada satupun yang mengungguli para nabi dan para rasul. Jangankan mengungguli, wala yudanihim, tidak ada yang menyamai para nabi dan rasul, enggak ada. Mengungguli, menyamai, tidak ada. Fidzalika, dalam hal ubudiyah, penghambaan. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur 'abdana Ayyub, dan ceritakan, ya, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdana,
tentang hamba kami Ayyub, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Ini khasatul khasah. Ceritakan hamba kami. Ini bukan hamba yang biasa ini. Bukan ubudiyah yang ammah. Bukan pula ubudiyah yang khasah. Tapi ubudiyah yang khasatul khasah. Sangat spesial. Ay bi'ubudiyatin khasatil khasati. Wa qala Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan an Nuhin, tentang Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam dia adalah 'abdan, hamba, syakura, yang banyak bersyukur. Ini disebut hamba juga Nabi Nuh, tetapi hambanya khasatul khasah, spesial, sangat istimewa. Ai bi'ubudiyatin khasatil khasati, yaitu dengan penghambaan yang sangat spesial, yang sangat khusus. Fa ayyu ibadatin, maka setiap peribadatan tudafu, yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla yuriduha biha, Allah menginginkan dengan ibadah yang disandarkan kepada Nabi, itu yang Allah maksudkan dengannya adalah ubudiyatan, yaitu penghambaan khasatal khasati, yang sangat khusus. Jadi apabila Allah menyebut Nabi hamba, Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba. Misalnya contoh dalam surat, permulaan dari surat Bani Israel, atau kita kenal juga dengan Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi, yang asra, memperjalankan, hamba, bi'abdihi, hambanya. Lihat dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bi'abdihi, hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini bukan hamba biasa, bukan ubudiyah ammah, bukan. Karena kalau ubudiyah ammah, Firaun juga hamba Allah yang Allah ciptakan. Bukan juga ubudiyah yang khasah, penghambaan yang hanya khusus, tapi biasa saja, karena itu berlaku untuk semua orang mukmin. Tetapi ini adalah ubudiyahnya khasatul khasah, dengan ubudiyah yang sangat khusus. Jadi kalau Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba, itu yang dimaksud hamba khasatul khasah. Wa ayyu ibadatin, dan setiap ibadah dan peribadatan apapun, ya tudafu, yang disandarkan ila ibadil mu'minin, kepada hamba-hamba Allah yang beriman, fa inna Allah yuriduha biha, maka Allah menginginkan dengannya al-ubudiyatul khassah, yaitu penghambaan yang khusus. Fa amma al-ubudiyatul mutlaqatu, adapun ubudiyah yang mutlaqah, artinya tidak disandarkan kepada Allah, wallati la yudhifuha lahu subhanahu, yaitu yang Allah tidak menyandarkannya kepada dirinya subhanahu wa suci Allah, fahiyal ubudiyatul ammatu, maka dia adalah ubudiyah yang ammah. Ya, fasarat, kalau begitu, al-ubudiyatu tanqasimu ila qismaini. Maka al-ubudiyah, yaitu penghambaan, terbagi menjadi dua. Ubudiyatun rububiyah, ubudiyah yang terkait dengan rububiyah, ammatun, dan dia umum. Wa ubudiyatun uluhiyatun, dan yang kedua adalah ubudiyah uluhiyah. Dan ubudiyah uluhiyah terbagi menjadi dua. Wa ubudiyatul uluhiyati, penghambaan terkait dengan uluhiyah, tanqasimu, terbagi menjadi ila ubudiyatil uluhiyatil khassati, penghambaan kepada Allah yang khusus, itu orang-orang beriman, wa ila ubudiyati khassatil khassati, dan penghambaan yang khususul khusus, atau sangat spesial, atau sangat khusus, ya, ini para nabi dan para rasul. Maka oleh karena itu, nah ini kalau ada orang bertanya, kadang ada orang berkata begini, kita ini suruh ngikutin rasul,
Yang nggak bisa lah kita ngikutin Rasul. Rasul kan penghambaannya khususul khusus. Kita kan biasa aja, yang nggak bisa. Lagi siapa yang memerintahkan kita untuk mengikuti kualitas ibadahnya Rasul? Nggak ada. Yang dimaksud kita mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan mengikuti kualitas ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau itu ya tidak ada yang bisa. Karena memang itu adalah khasatul khasah. Al-Qaidatus Sab'una, kaidah yang ke-70. Tauhidur rububiyyati amalun qalbiyun. Tauhid rububiyah adalah amalan hati. Wa tauhidul uluhiyyati amalun qalbiyun badaniyun. Dan tauhid uluhiyah adalah amalan hati dan juga amalan badan. Farrububiyatu, maka rububiyah amalun qalbiyun adalah amalan hati. La yata'addal qalba. Amal itu tidak melampaui hati. Apa itu yang dimaksud dengan amalan hati rububiyah? Yaitu mengetahui dan meyakini dengan hati. Walidzalika, oleh karena itu, summiya disebut, tauhid rububiyah disebut juga bitauhidil ma'rifati, dengan tauhid al-ma'rifah. Tauhid yaitu mengetahui bahwa Allah yang mencipta, wal itsbati, dan menetapkan, meyakini bahwa Allah lah yang mencipta. Itu salah satu contohnya. Lianna ma'nahu, karena makna amal qalbi, maknanya yaqtasiru 'alal ma'rifati wal itsbati, hanya kepada mengetahui dan menetapkan saja. Wasammahu ba'dhum, sebagian para ulama menamai ini dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat atau tauhid rububiyah dinamai dengan at-tauhid al-ilmiyah, tauhid ilmu, yaitu dia mengetahui dan meyakini, menetapkan. Li'anna mabnahu, karena pondasinya tauhid rububiyah alal ilmi, yaitu di atas ilmu. Alladhi yaqumu fil qalbi, yang ada di dalam hati. Fahuwa amalun qalbiyun faqat. Kalau begitu dia amalan hati saja. Wa amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, fahuwa amalun qalbiyun, maka dia adalah amalan hati. Walakin, tetapi, yudhafu ala dzalika, ditambahkan atas itu, atas amalan hati itu, annahu aidan, bahwa dia juga amalun badaniyun, amalan badan. Itu artinya bahwa tauhid uluhiyah bukan hanya sekedar diyakini dengan hati, tapi juga dipraktekkan, diamalkan. Kalau Anda yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, maka jangan dong Anda sujudnya kepada selain Allah. Itu dia maksudnya, tauhid uluhiyah. Kalau Anda yakin bahwa yang berhak mendapatkan ibadah dan sujud kita hanya Allah, ya jangan dong sujud kepada selain Allah. Tuh. Badannya juga jangan sujudnya kepada selain Allah. Gitu. Fala yakfi fi tauhidil uluhiyati, maka tidak cukup dalam tauhid uluhiyah amalul qalbi faqat, amalan hati saja. Tidak cukup. Bal yata'addahu ila suluki. Tetapi dia harus melampaui hati kepada apa? As-suluk, perbuatan. Wa ila ta'abbudi, dan kepada penghambaan, ibadah. Wa ila dzabhi, dan kepada menyembelih, hanya untuk Allah. Wa nadri, dan nadar, hanya untuk Allah. Wa ruku'i, dan ruku', hanya kepada Allah. Wasujudi, dan sujud, hanya kepada Allah. Hadhihi kulluha uluhiyatun badaniyah. Ini semuanya adalah konsekuensi tauhid uluhiyah yang terkait dengan badan tubuh.
ma'ar rajai disertai dengan berharap, warrahbati dan takut, warrohbati dan apa? Antusias lah. Rohbah itu bisa diartikan dengan antusias. Fakulluha uluhiyatun qalbiyah. Maka semuanya ini tadi, harap, takut, antusias adalah uluhiyah qalbiyah. Uluhiyahnya hati. Ya, dia adalah uluhiyahnya hati. Artinya amalnya hati. Fayutlabu, maka dituntut fi tauhidir rububiyati, dalam tauhid rububiyah, amalul qalbi faqat. Yaitu amalan hati saja. Wahwal iman, yaitu iman, yang jadi maksud iman ya tadi mengetahui dan menetapkan dalam hal ini. Wa yutlabu fil uluhiyati, dan dituntut dalam uluhiyah amalul qalbi, amalan hati juga, yaitu al-khauf wal raja wal jawarihi, dan amalan tubuh badan. Jadi yang uluhiyah bukan hanya keyakinan dalam hati. Jadi kalau ada orang begini ya, saya yakin bahwa hanya Allah yang berhak kita berdoa kepadanya, kita meminta kepadanya. Itu dia yakini dalam uluhiyah, dengan amalan hati dia benar itu. Tapi saya berdoanya ya bersama dengan menyebut nama Allah, saya sebut nama selain Allah juga. Lah ini dalam amalnya, dalam prakteknya tidak sesuai. Ya, dia yakin bahwa yang berhak dimintai, dimohon doa itu hanya Allah. Tapi pada prakteknya dia sebut nama Allah dan dia sebut juga nama selain Allah. Ini kan berarti prakteknya tak benar. Atau dengan kata lain, ya, bahwa tauhid rububiyah itu adalah terkait dengan keyakinan, teoretik keyakinan yang harus dia yakini, sedangkan uluhiyah ya dia yakini dan juga harus dia praktekkan. Jadi nggak lantas ya saya yakin hanya Allah yang yang berhak untuk saya ibadahi, yang saya sembah, tapi bersamaan dengan itu dia nyembah selain Allah juga. Nah, ini namanya prakteknya tidak benar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa, menyeru, beribadah bersama dengan Allah yang selain Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, kita cukupkan qiraah kita pada kesempatan di pagi hari ini sampai kepada al-qaidatu as-sab'un, yaitu kaidah yang ke-70 ya. Ya, kaidah yang ke-70 yaitu tauhid ar-rububiyah amalun qalbi. Tauhid rububiyah adalah amalan hati. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah adalah amalun qalbiyun badaniyun. Amalan hati dan juga apa? Dan juga badan. Nah, Fadhal, ada pertanyaan yang mau nanya langsung. Ini ada yang dengan angkat tangan. Nah, fadhal, ini yang angkat tangan siapa? Muhammad Mufti. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, wa Allah ahsana ilaik. Mengenai yang takdir tadi Ustaz ya. Kan ada orang yang menisbatkan virus corona itu yang membawanya setan Ustaz, dengan dalil tentang kisah Nabi Ayub yang mengatakan sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana Ustaz. Apakah benar kalau seperti itu Ustaz? Na'am. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa corona itu dibawa oleh syaitan ya. Atau ya tadi
Ya, kalau dia menyandarkan itu kepada syaitan pertama, kalau kisahnya Nabi Ayub jelas karena Allah Rabbul Alamin memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran. Ya, Allah Rabbul Alamin memberitahukan kita di dalam Al-Quran bahwa itu sebabnya dari syaitan. Informasi yang sampai kepada kita, informasi yang valid, yaitu dari kitabullah, dari Al-Quran. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, adapun tentang informasi tentang corona ini dari syaitan, kita tidak katakan apa, nggak mungkin, mungkin saja. Tapi kan harus ada informasi yang valid. Dalil, hujjah. Ya, dalil dan hujjah. Bukan hanya perkataan dari syaitan itu sendiri. Perkataan syaitan nggak bisa jadiin dalil, nggak bisa dijadikan hujjah. Ada orang ngeruqyah, lalu kemudian syaitannya mengatakan itu adalah saya yang bikin. Ya, itu nggak jadi hujjah, itu nggak jadi dalil. Gimana dalil dan hujjah kok qaulus syayatin, perkataannya syaitan? Nggak mungkin jadi dalil. Yang ketiga, tadi kita sudah katakan mungkin saja dari syaitan mungkin, tapi kita nggak bisa pastikan karena memang nggak ada hujjah, nggak ada dalil sampai kepada kita. Berbeda dengan Nabi Ayub alaihissalam, telah datang dalil tadi, hujjah informasi pada kita. Nah, lalu kemudian selanjutnya, kalaulah mungkin tadi kan kita katakan mungkin dari syaitan, kalaulah itu dari syaitan, itu hanya sebab. Syaitan tetap sebagai sebab saja. Sebagaimana kita sudah bahas pada kaidah-kaidah yang sebelumnya, bahwa kebaikan dan keburukan, yang dimaksud kebaikan dan keburukan di sini adalah tadi misalnya sakit, yang keburukan yang dimaksud adalah sakit, bukan taat maksiat ya. Sakit, nah, apabila disandarkan kepada Allah, maka Allah yang menjadikan dia ada dan menakdirkannya. Apabila dia disandarkan kepada makhluk, maknanya bahwa hanya sebagai sebab saja. Itu pun tadi ya, kalau memang betul itu dari syaitan, maka syaitan hanya sebagai sebab saja. Itu pun harus ada informasi yang valid. Kalau kita katakan hanya mungkin saja. Tapi untuk memastikannya, ya harus ada dalil yang valid, yang sahih datang dari Allah atau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Ayub yang nggak bisa disamakan, karena Nabi Ayub khusus telah datang informasi dari Allah Rabbul Alamin. Dan kalau toh benar itu datang dari syaitan atau dia yang menyebabkannya, ya dia hanya sebagai sebab saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Ini Rashid ini yang angkat tangan. Rashid. Oh iya. Sekarang kok nggak ada tulisan ininya sih? Naam. Iftah. Ini yang angkat tangan apa karena kepencet atau memang mau bertanya ini? Naam. Pada materi sebelumnya dikatakan bahwa kelemahan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dan memilih untuk diam terhadap kemungkaran menunjukkan bahwa lemahnya tawakal dan iman terhadap rububiyah. Bagaimana jika seorang memilih untuk diam hanya mengingkari larangan itu karena dia merasa belum mampu beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan atau tangan, dia khawatir terjadi perdebatan membuat orang lari dari agama? Apakah ini menunjukkan kurang iman terhadap rububiyah Allah dan bagaimana agar kita semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kita udah jelaskan. Yang dimaksud dia itu lemah adalah ketika dia apa? Punya kemampuan. Ya. Tetapi dia hanya mengingkari dengan hati. Dia punya kemampuan untuk mengingkari dengan lisan. Dia punya ilmu, misalnya. Atau dia punya kemampuan untuk mengingkari dengan kekuatannya, kekuasaannya, wewenangnya. Dia punya kemampuan itu dan sudah dipertimbangkan, tidak ada dikhawatirkan apa. Dia punya kemampuan itu tapi dia tidak melakukannya, maka itu yang disebut dia lemah imannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tidak punya kemampuan, ya memang harusnya ya jangan. Mengapa? Sebab madaratnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Kalau dia tidak punya kemampuan, ya
kewenangan nggak punya, kekuasaan enggak, ilmu enggak punya. Ya jangan malahan. Karena justru apa? Madaratnya akan lebih besar dibandingkan maslahatnya. Wallahu a'lam. Bismillah, berkaitan pembahasan apakah dibolehkan berdoa dengan menggunakan perkataan ya, nida, ya Allah dan semisalnya. Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Ya. Jadi yang sedang kita bahas tadi itu kan terkait dengan ubudiyah ammah dan ubudiyah rububiyah ammah dan rububiyah khassah. Ya, yang rububiyah yang khusus itu dilakukan oleh para nabi dan para rasul, berdoanya langsung Rabbi, nggak ada ya Rabbi, nggak ada. Jadi dihilangkan ya nidanya. Dihilangkan ya nidanya. Bukan berarti tak boleh. Begitu. Tapi kalau kita menggunakan redaksi Rabbi, lebih utama menggunakan Rabbi tanpa disebutkan ya nidanya. Tapi kalau kita menggunakan redaksi Allahumma, Allahumma itu aslinya ya Allah, cuman diganti dengan mim di belakangnya, wa aktsarullahumma bitta'widhi. Gitu. Jadi Allahumma itu aslinya ya Allah. Boleh. Ya, tapi mengapa kemudian doanya para nabi dan para rasul kebanyakan menggunakan Rabbi? Rahasianya diantaranya adalah karena memang itu mereka menyeru Allah dengan rububiyah yang khasah, yang khusus, sebagaimana pada pembahasan tadi. Naam. Ustadz, dulu saya tinggal di kampung yang ibadahnya banyak melakukan hal-hal syirik. Bagaimana dengan dosa saya? Apakah dosa saya bisa diuji? Saya bertobat? Dan bagaimana cara tobatnya? Syukran. Naam ya, antum udah bertobat aja. Bertobat dari apa yang antum lakukan dulu dari berupa kesyirikan. Antum tinggalkan. Ya, mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, dan antum tidak mengerjakan lagi perbuatan-perbuatan yang yang kesyirikan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa Wahabi mempunyai tri tauhid sama dengan kaum Nasrani. Mohon pencerahan Ustadz bagaimana kita mengasih tahu tentang hal ini. Afwan Ustadz, ini sangat mengganggu pikiran anak. Barakallahu fikum. Ustaz wa fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya jangan kita mengikuti setiap suara yang diserukan. Ya. Atau dengan kata lain yang lebih mudah, ya kita jangan kebanyakan ngikutin video yang ini yang itu. Udah tahu videonya bicaranya tidak jelas, antum malah dengerin, malah antum tonton, jadi syubhat antum. Ya, sudahlah. Kalau memang udah tahu bahwa itu videonya si Fulan, videonya si Alan, kita udah tahu dia bicaranya seperti itu, maka apa? Ya maka jangan didengerin lagi. Ini poin pertama ini. Kita sering mendengar, ya makanya jangan didengerin lagi sudah. Yang begitu-begitu tidak usah lagi didengerin. Nggak usah lagi didengerin. Udah tahu mengganggu pikiran tapi masih sering didengerin. Itu poin satu ya. Jadi juga kita ini batasi diri, jangan semuanya didengerin yang akhirnya kita jadi rancu, jadi bingung. Karena kerancuan, kebingungan itu terkadang mengganggu, bahkan sangat mengganggu pikiran kita. Nah, ini buktinya, contohnya ini. Ini yang pertama. Nah, baik, yang kedua tentang pembagian tauhid menjadi 3. Saya sudah pernah sampaikan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini bukanlah datang dari Wahabi, bukanlah datang dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bukanlah datang pertama kali dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukan. Telah ada athar, riwayat, perkataan dari sahabat seperti sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga telah datang perkataan-perkataan dari para tabi'in yang menjelaskan tentang tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Ikrimah, Mujahid, dan yang lainnya. Jadi
Pembagian tauhid menjadi 3 ini telah ada pada masa as-salaf. Sahabat tabi'in sudah ada. Dan itu asar disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, semisal tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kok tauhid itu disamakan dengan trinitasnya An-Nasara? Bagaimana mau disamakan? Sekarang, pembagian tauhid menjadi 3 ini yang jadi objek pembahasannya siapa? 1 atau 3 yang jadi objek pembahasannya? 1, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Rububiyah membicarakan tentang perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Uluhiyah membicarakan tentang bahwa hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi. Al-asma wa sifat membicarakan nama-nama siapa? Allah yang paling indah. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi tauhid dibagi menjadi 3 ini bukan objeknya 3. Lalu dijadikan 1. Tapi ini istilah muncul untuk memudahkan kita dalam memahami yang itu juga telah ijma' para as-salafus salih. Telah sepakat salafus salih terkait dengan hal ini. Jadi nanti sampai generasi yang setelahnya ya, termasuk generasinya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Manda juga menyebutkan tentang pembagian tauhid ini. Itu makanya telah terjadi ijma'. Bagian tauhid menjadi 3. Sudah ijma' itu. Adapun yang baru dengar belakangan, dia yang terkaget-kaget, ya itu lain cerita. Gitu ya. Lalu kemudian dia yang apa? Dia yang mengatakan, oh ini tauhidnya Wahabi. Ya, ini dia yang lain cerita. Jadi, bahwa tauhid dibagi menjadi 3, objeknya tetap 1 atau 3? Tetap 1, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi objek kajian dan pembahasannya siapa? Allah Rabbul Alamin. 1 apa 3? 1. Berbeda dengan trinitasnya An-Nasara. Yang jadi objeknya 3 apa 1? 3. Yang dijadikan atau dianggap 1. Yang itu saja An-Nasara berselisih. 3 itu unsurnya siapa saja. Sebagian mereka mengatakan yang pertama Allah, Tuhan Bapa. Yang kedua Maryam. Baru yang ketiga Isa alaihissalam. Ini menurut satu versi. Versi yang lain mengatakan 3 jadi 1 itu siapa saja unsurnya. Yang pertama Allah, Tuhan Bapa. Yang kedua Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. Lihat. 3 objeknya dijadikan 1. Ini yang disebut dengan trinitas. 3 objek dianggap 1, melebur menjadi 1. Entah bagaimana konsepnya mereka bisa sampai seperti itu. Apakah itu berarti menyatu atau menitis? Nah, itu nanti mereka berselisih lagi satu sama lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu di antara 3. Lihat ini. Karena memang 3 objek dijadikan 1. Begitu juga telah kufur orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Isa. Jadi Ibnu Maryam. Jadi kalau Allah dalam wujud manusia ya Isa itu dia. Mungkin dengan pemahaman hulul, menitis ya. Allah musta'an. Jadi objeknya 3 dijadiin 1. Itu namanya trinitas. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Objeknya 1 atau 3? 1, yaitu Allah Rabbul Alamin. Area pembahasannya yang kemudian dikelompokkan,
dibagi jadi 3, bukan Allahnya dibagi jadi 3. Nah, dan Anda sekali lagi ya, saya sarankan dan saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan buat antum semuanya. Ya kalau udah tahu begitu, sekarang antum nih dapat pencerahan. Ya antum jangan dengerin lagi dai-dai yang begitu. Sekarang kalau antum dengerin lagi, antum syubhat lagi. Dengerin lagi, syubhat lagi. Udah ikut pengajiannya jarang. Dengerin syubhatnya sering. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi afiyah. Jadi itu merusak diri. Kalau sudah tahu bahwa, si fulan, ini bicaranya tidak benar dan seterusnya, ya jangan lagi didengerin. Tapi bagus Ustaz di sisi lain. Nah, itu dia. Antum terkena syubhat di satu sisi, di sisi lain bisa jadi kena syubhat yang lain lagi. Alhamdulillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah lagi ini pertanyaan lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.